hari ini kita akan seminar pendidikan kesehatan masyarakat ya. Jadi hari ini yang presentasi adalah Patrick. Dalam mata kuliah ini kita tidak akan melaksanakan tes atau UAS. Jadi presentasi Anda ini dianggap sebagai kegiatan TS ya, UAS, kemudian tes terstruktur. Jadi 3 komponen itu ada di dalamnya. Tadi tes, tugas terstruktur, dan UAS. Jadi saya menilai proposal presentasi Anda ini sebagai hasil ya. Untuk saat ini tentu Tim Patrick sudah siap ya? Ya, saya jadikan host saja. Anda bisa ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kan? Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal dari tugas mata kuliah seminar pendidikan kesehatan masyarakat. Di sini proposal saya dengan judul hubungan pengetahuan, sikap, dan lingkungan dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tahun 2022. Di bab 1 terdapat latar belakang. Pertama, perilaku merokok merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih belum terselesaikan sampai saat ini. Perilaku merokok dapat kita jumpai di mana-mana, terutama di tempat-tempat umum. Perilaku merokok tidak hanya dilakukan oleh pada orang dewasa, melainkan sudah dapat kita jumpai pada remaja. Perilaku remaja atau masa usia remaja merupakan masa di mana para remaja mencari jati diri, masa di mana egoisme dan gengsi yang tinggi. Masa remaja, menurut Mojo, isinya adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yang mengalami perkembangan aspek atau fungsi untuk masuk ke masa dewasa. Pengetahuan merupakan wawasan yang berkaitan dengan penambahan ilmu. Pengetahuan yang baik tentang merokok terhadap kesehatan akan berbeda perilaku merokoknya dibanding mereka yang berpengetahuan kurang. Dan kurangnya pengetahuan akan menimbulkan beberapa masalah, misalnya masalah kesehatan yang terjadi karena kurangnya pengetahuan remaja terhadap pengaruh merokok dengan kesehatan manusia. Pengetahuan dan sikap sangat berperan penting dalam tindakan yang dilakukan oleh remaja. Dengan kurangnya pengetahuan dan sikap yang bersifat menutup serta meniru perilaku yang buruk pada remaja merupakan masalah yang harus diselesaikan. Lingkungan sekitar merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap aktivitas kita tidak luput dari lingkungan sekitar. Masa remaja tidak luput dari masa pergaulan. Biasanya para remaja cenderung mengikuti gaya hidup teman sebayanya. Pendidikan dari orang tua sangat berperan penting dalam mendampingi anaknya yang memasuki usia remaja agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Merokok merupakan salah satu kebiasaan buruk yang sering terjadi pada anak remaja dengan alasan agar terlihat keren dan mengikuti tren lingkungan sekitarnya. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku merokok pada remaja meliputi adanya dari keluarga yang kurang memberikan perhatian atau adanya masalah dalam keluarga yang membuat remaja tersebut merokok atau mengikuti perilaku orang tuanya yang merokok. Di sini menurut penelitian menurut Nur Windasari. Di dalam kandungan rokok yang kita ketahui terdapat 4.000 kandungan berbahaya. Di dalam 4.000 tersebut terdapat 43 zat yang bersifat
karsinogenik. Terdapat kandungan nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah. Rokok merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit tidak menular seperti hipertensi, jantung koroner, stroke, dan kanker. Merokok merupakan salah satu perilaku yang berdampak pada fisiologi dan kognitif serta kebiasaan atau keseringan dalam menghisap tembakau. Ini dapat berdampak pada kesehatan fungsi otak dan psikis. Kebiasaan merokok pada remaja dengan jangka panjang dan dapat menekan kandungan nikotin dalam otak, sehingga menyebabkan perokok mengalami candu dalam merokok. Sehingga perokok akan terus-menerus untuk merokok. Sehingga perokok akan terus merokok untuk mendapatkan kadar nikotin yang dapat mencapai puncak kepuasan yang diinginkan perokok. Dengan seringnya mengumpulkan nikotin pada otak dapat berpengaruh dengan kinerja fungsi otak dan menurunkan kinerja fungsi otak dalam motivasi, kemampuan, konsentrasi, serta daya ingat yang menurun. Menurut WHO pada tahun 2018, terjadi penurunan penggunaan tembakau sekitar 600 juta orang. Pada tahun 2020, WHO memperkirakan penurunan jumlah perokok mencapai 10 juta orang dibandingkan dengan tahun 2018. Dan akan terjadi penurunan jumlah 27 juta pada tahun 2025. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase perokok pada usia lebih dari 15 tahun di Indonesia mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2018 terdapat 32,20%, pada tahun 2019 terjadi penurunan hingga 29,03%, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 28,69%. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase perokok pada usia lebih dari 19 tahun di Kalimantan juga terjadi penurunan jumlah perokok, yaitu pada tahun 2018 terdapat 30,92%, pada tahun 2019 terdapat 28,50%, dan pada tahun 2020 terdapat 27,49%. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa program kesehatan dalam menurunkan angka perokok di Indonesia sangat baik. Menurut data Riskesdas pada tahun 2018, presentasi penduduk umur 10 tahun ke atas di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sintang, terdapat 21,33% remaja yang mengkonsumsi rokok setiap hari dan 2,77% remaja yang mengkonsumsi rokok kadang-kadang. Dilihat juga dari hasil wawancara dengan beberapa teman remaja lelaki, mereka merokok dengan berbagai alasan. Ada yang merokok agar terlihat keren dan mengikuti perkembangan zaman. Ada juga yang merokok dengan melihat orang tuanya yang merokok, serta ada yang merokok untuk ketenangan dan menambah inspirasi dalam memecahkan masalah. Dengan menurunnya angka perokok di dunia, menurut data yang tercantum, tidak menutup kemungkinan akan terjadi peningkatan angka merokok pada tahun selanjutnya, serta penjelasan mengenai rokok dan alasan beberapa remaja peneliti tertarik untuk meneliti hubungan pengetahuan, sikap, dan lingkungan sekitar dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tahun 2022. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Pertama ada pernyataan masalah. Masa remaja adalah masa di mana seorang mencari jati diri. Di setiap harinya mereka selalu berhubungan dengan lingkungan sosial. Dengan kurangnya pengetahuan dapat memberi dampak negatif pada remaja dan dapat berlangsung selama seumur hidup. Sikap yang dimiliki remaja juga harus bersifat positif atau bersifat terbuka dan menerima masukan serta ilmu yang didapatkan. Jika sikap yang dimiliki bersifat negatif atau tertutup, hal itu akan menjerumuskan remaja ke hal yang negatif pula. Seperti halnya lingkungan. Jika lingkungan bersifat negatif, juga akan berpengaruh terhadap aktivitas remaja sehari-hari, dan begitu pula sebaliknya. Jika lingkungan akan bersifat positif dan akan berdampak positif juga terhadap aktivitas remaja. Merokok adalah perilaku negatif yang berdampak terhadap kesehatan yang sering kita temui pada remaja di tempat-tempat umum. Perilaku merokok pada remaja dapat terjadi jika kurangnya pengetahuan, sikap yang tertutup, dan lingkungan yang buruk. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan tersebut dapat dirumuskan menjadi hubungan pengetahuan, sikap, dan lingkungan dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tahun 2022. Yang kedua, di sini ada pernyataan penelitian. Yang pertama, apakah ada hubungan pengetahuan dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tahun 2022? B. Apakah ada hubungan sikap dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tahun 2022?
Ya, apakah ada hubungan lingkungan dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tahun 2022? Di tujuan penelitian yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk mengetahui hubungan lingkungan sekitar dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tahun 2022. Dan tujuan khususnya, di sini yang pertama, yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tahun 2022. Yang kedua, itu untuk mengetahui pengaruh sikap dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tahun 2022. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekitar dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu pada tahun 2022. Selanjutnya di sini ada manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu penelitian ini merupakan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai penelitian masalah kesehatan, terutama metode penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan lingkungan dengan perilaku merokok pada remaja, dan sebagai informasi bagi peneliti untuk meneliti berbagai kasus-kasus serta masalah kesehatan pada penelitian selanjutnya. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu yang pertama, bagi lembaga pemerintahan, penelitian ini diharapkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan, sikap dan lingkungan dengan perilaku merokok pada remaja, dan memberi wawasan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat dalam menangani kasus ini. Selanjutnya ada bagi masyarakat, itu penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat paham mengenai rokok dan bahaya merokok, serta membantu mengurangi konsumsi rokok, terutama pada remaja. Masyarakat dapat menegur remaja yang membeli rokok dan mengonsumsi rokok di tempat-tempat umum dengan tujuan untuk mengurangi populasi yang disebabkan oleh asap rokok agar tidak berpengaruh terhadap masyarakat lain yang tidak merokok. Dan selanjutnya itu bagi kampus, penelitian ini diharapkan menjadi contoh serta patokan untuk membuat penelitian selanjutnya. Dengan adanya penelitian ini, para mahasiswa serta dosen Stikara Sintang dapat menelaah lebih jauh mengenai masalah kesehatan pada remaja, terutama mengenai rokok. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada disiplin ilmu. Dengan ilmu yang didapatkan selama pembelajaran di perkuliahan dan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat peneliti untuk lulus dan mendapatkan gelar sarjana kesehatan masyarakat, peneliti dapat menerapkan ilmu tersebut dalam penelitian yang akan dilakukan dengan perhatikan K3 yang sudah dipelajari, sehingga peneliti merasa bahwa sangat perlu untuk membahas lebih dalam atau meneliti lebih dalam mengenai hubungan pengetahuan, sikap, dan lingkungan dengan perilaku merokok pada remaja di pada tahun 2022. Selanjutnya ada tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di tempat-tempat umum, serta mendatangi tempat tinggal remaja yang ada di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Selanjutnya ada waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2022. Yang keempat ada sasaran penelitian. Seluruh remaja awal dan usia muda yang ada di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dengan rentan umur 10 sampai 24 tahun. Di sini ada keaslian penelitian terkait hubungan pengetahuan, sikap dan lingkungan dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu belum pernah diteliti. Ada beberapa penelitian dilakukan hampir serupa, antara lain yaitu di sini penelitian dilakukan oleh Elvi Juniansah dan Ahmad Rizal pada tahun 2018, yaitu dengan judul Faktor Umur, Pendidikan, dan Pengetahuan dengan Perilaku Merokok di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian, Kabupaten Sintang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi cross-seksional. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan perilaku merokok pada usia dengan p-value 0,00 dan OR adalah 6,176. Pendidikan dengan p-value 0,011 dan OR adalah 3,068 dan pengetahuan dengan p-value 0,031 dan OR 2,753. Perbedaan dengan penelitian ini adalah responden, tempat penelitian, dan variabel bebas yang diteliti. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan studi cross-seksional dan variabel terikat, yaitu perilaku merokok. Selanjutnya di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Margono pada tahun 2017 dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok di dalam rumah.
studi di Desa Kajang Baru, wilayah kerja Puskesmas Pandan tahun 2017. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik observasional di mana peneliti hanya melakukan observasi dan menganalisa tanpa memberikan intervensi dengan desain penelitian yang digunakan adalah professional study. Perbedaan dengan penelitian ini adalah respondennya, tempat penelitian, dan variabel bebas yang akan diteliti. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian cross-sectional dan variabel terikat, yaitu perilaku merokok. Selanjutnya ada penelitian dilakukan oleh Anies pada tahun 2020 dengan judul Hubungan Pengetahuan, Pengaruh Orang Tua dan Teman Sebaya dengan perilaku merokok pada remaja di Bambang Hilir, Kota Waringin Timur. Dengan metode penelitian menggunakan survei analitik dengan pendekatan cross-sectional. Perbedaan dengan penelitian ini adalah responden tempat penelitian variabel bebas yang diteliti, yaitu tidak meneliti pengaruh sikap dengan perilaku merokok pada remaja dan metode penelitian. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan cross-sectional study dan variabel terikat yang diteliti, yaitu perilaku merokok pada remaja. Dan di sini masih banyak lagi. 5. Ada 7 penelitian dengan judul yang hampir serupa yang dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya di sini ada bab 2, tinjauan pustaka. Pertama adalah tinjauan teori, pengertian perilaku merokok. Merokok merupakan perilaku yang dapat membahayakan kesehatan dan memicu berbagai penyakit serta dapat menimbulkan kematian. Perilaku merokok adalah perilaku yang menghisap rokok dengan berbagai faktor pendukung. Merokok dapat menyebabkan candu bagi perokok sehingga terus-menerus melakukan atau menghisap rokok untuk mencapai kepuasan yang diinginkan. Rokok di sini merupakan kertas yang berbentuk bulat dan panjang dengan ukuran antara 70 sampai 120 mm dan berdiameter sekitar 10 mm yang berisi daun tembakau yang telah diolah sedemikian rupa agar dapat masuk ke dalam kemasan rokok serta mengandung bahan-bahan kimia seperti tar, nikotin, dan karbon monoksida. Rokok biasanya dijual dalam bentuk kemasan kotak atau kemasan yang terbuka seperti hanya kertas dan tembakau yang dijual terpisah. Dalam bungkus rokok, kemasan terdapat peringatan bahaya kesehatan yang disebabkan oleh rokok, yaitu kanker paru-paru, serangan jantung, gangguan kehamilan, dan lain-lain. Tetapi peringatan tersebut tidak berpengaruh kepada perokok, seolah-olah peringatan tersebut hanya hiasan yang terdapat pada bungkus rokok. Di sini menurut Gilchrist, Sinke, Bobo, dan Snow membedakan perokok dalam 3 tipe, yaitu ada experimenter smoker, yang artinya orang yang pernah mencoba rokok tetapi tidak menjadi kebiasaan. Yang kedua ada regular smoker, yaitu orang yang merokok secara teratur dan menjadi kebiasaan. Yang ketiga ada non-smoker, yaitu orang yang tidak pernah merokok, yaitu orang yang tidak pernah mencoba rokok atau perokok pasif. Yang kedua di sini ada dampak perilaku merokok. Merokok dapat membahayakan kesehatan dikarenakan rokok memiliki kandungan berbahaya yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit bagi yang menghisap bahkan yang menghirup asap rokok. Dampak perilaku merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit, antara lain di sini ada kanker, hipertensi, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin, penyakit stroke, merusak gigi, katarak, kelainan sperma, dan osteoporosis. Rokok memiliki banyak kandungan bahan kimia. Di setiap satu batang rokok yang dibakar mengeluarkan 4.000 bahan kimia, yaitu nikotin, gas karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrogen cyanida, akrelain, amonia, etanol, dan bensin. Kandungan tersebut sangat berbahaya bagi perokok dan orang di sekitar perokok yang menghirup asap rokok tersebut. Yang ketiga adalah upaya mengatasi perilaku merokok. Dalam mengatasi perilaku merokok ini, kita dapat membantu memberi arahan dalam mengurangi konsumsi rokok secara bertahap hingga perokok itu berhenti. Dalam hal ini, kita juga harus membantu perokok, terutama remaja, dalam mengumpulkan niat remaja perokok tersebut agar mau berhenti merokok. Seperti yang dikatakan oleh Petrel pada tahun 2008, terdapat 5 langkah yang dilakukan untuk berhenti merokok, yaitu yang pertama,
menentukan penyebab yang dapat mendorong keinginan perokok untuk berhenti merokok. Yang kedua, mengelompokkan rokok dengan tingkatnya. Yang ketiga, mengurangi rokok dengan teratur dan secara bertahap. Keempat, berhentilah merokok secara total. Kelima, konsisten untuk berhenti merokok sepanjang waktu. Yang keempat, di sini ada hubungan pengetahuan, sikap dan lingkungan dengan perilaku merokok pada remaja. Yang pertama adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan ilmu yang dapat menambah wawasan atau suatu hal yang dapat membantu kita memahami sesuatu dengan baik. Pengetahuan adalah hasil yang diketahui seorang terhadap objek dengan melalui indera yang dimiliki. Oleh pada tahun 2016 menyatakan bahwa didapatkan lebih dari setengah responden berpengetahuan baik, yaitu 60%, sedangkan sisanya berpengetahuan cukup, yaitu 21%, dan berpengetahuan buruk dengan 19%. Tingkat statistik, terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan kejadian merokok, yaitu dengan P-value 0,0000. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan studi Kurniasi pada tahun 2008 di Kota Bekasi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan kebiasaan merokok. Yang artinya, pengetahuan berpengaruh atas hal yang akan kita lakukan. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan suatu kesalahan atas apa yang akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan. Seperti halnya merokok, jika kurangnya pengetahuan mengenai rokok dan bahaya merokok akan membuat seseorang tersebut merokok tanpa mengetahui dampak dari perilaku merokok. Selanjutnya di sini ada sikap. Suatu yang dilakukan oleh seseorang dengan sesuatu yang sudah dimengerti atau dipahami. Sikap dengan dampak negatif cenderung mengarah ke arah sikap yang tertutup yang dimiliki oleh seseorang, sehingga seseorang akan terus melakukan hal yang dia inginkan, bahkan jika hal tersebut berpengaruh yang negatif pada dirinya. Sikap pada manusia merupakan prediktor utama bagi tindakan atau perilaku sehari-hari, walaupun ada faktor-faktor yang lain, yaitu lingkungan dan keyakinan seseorang. Seperti pernyataan dari hasil penelitian dilakukan oleh Fatin Faridah pada tahun 2017, menyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan responden, sebagian besar responden bersikap negatif merupakan perokok, yaitu 97,9%. Dari pernyataan tersebut, berarti sikap ini berpengaruh terhadap perilaku merokok pada remaja, yang dimana sebenarnya mereka mengetahui tentang rokok dan bahaya merokok, tetapi mereka menutup diri dan tetap melanjutkan perilaku merokoknya. Selanjutnya sini lingkungan. Lingkungan merupakan suatu faktor yang selalu ada di dalam kehidupan kita sehari yang berdampak pada kehidupan. Menurut Ellie, lingkungan adalah suatu media yang dimana terhadap makhluk hidup tinggal yang mencari penghidupannya dan memiliki berbagai karakter dengan fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik antara keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama pada manusia yang memiliki peran lebih kompleks dan real. Dari hasil penelitian dilakukan oleh Muhammad Widiansyah pada tahun 2014 mengatakan bahwa aspek lingkungan adalah salah satu penyebab remaja merokok karena melihat orang tua yang merokok dan melihat keluarga lainnya dan tinggal satu rumah juga merokok, serta ajakan dari teman-temannya untuk merokok, sehingga remaja tersebut mau dan memiliki keinginan merokok. Oleh karena itu, lingkungan sangat berperan penting dalam membantu sikap pada manusia, khususnya pada remaja. Lingkungan yang bersifat negatif yang terbentuk oleh keluarga atau teman sebaya akan berdampak negatif pula terhadap kehidupan remaja tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, remaja ini berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescens, yang artinya to grow atau to grow maturity menurut Dolinko Press dalam Yahya pada tahun 2011. Banyak dari tokoh-tokoh mendeskripsikan bahwa masa remaja adalah masa pertumbuhan dan perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Menurut Anna Freud yang dikutip oleh kami pada tahun 2018, menyatakan bahwa masa remaja adalah proses perkembangan yang meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual dan perubahan yang terjadi dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, yang dimana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Masa remaja menurut umur 1 sampai 19 tahun dan juga adalah ada istilah anak muda dengan rentan umur 15 sampai 24 tahun.
Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil responden anak remaja dengan anak muda dengan rentan usia 10 sampai 24 tahun. Selanjutnya ada kerangka teori. Di sini kerangka teori di sini menggunakan teori Lawrence Green, merupakan suatu teori modifikasi yang bisa digunakan untuk mendiagnosa masalah kesehatan atau sebagai alat untuk merancang suatu kegiatan perencanaan kesehatan. Lawrence Green mencoba hal-hal yang mempengaruhi perilaku kesehatan individu maupun masyarakat yang ditentukan dari 3 faktor, yaitu yang pertama, ada faktor pendorong, yang dimana faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seseorang, antara lain yaitu ada pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, dan sebagainya. Berarti ada faktor pemungkin, yaitu faktor yang memungkinkan perilaku atau tindakan seperti sarana dan prasarana atau fasilitas perilaku kesehatan. Nanti ada faktor terjadinya perilaku yang terjadi dalam sikap dan perilaku remaja yang merokok. Di sini ada kerangka teori penelitian yang akan saya gunakan. Pertama ada faktor predisposisi, yaitu pengetahuan dan sikap. Selanjutnya ada faktor pendukung, yaitu kemudahan memperoleh dari lingkungan rumah. Yang kedua, kemudahan memperoleh dari lingkungan sekolah. Selanjutnya ada faktor reinforcing. Yang pertama adalah orang tua yang merokok. Yang kedua, orang dewasa yang merokok. Dan yang ketiga, ada teman sebaya yang merokok terhadap variabel terikatnya, yaitu perilaku merokok pada remaja. Sini ada kerangka konsep di bab 3 metode penelitian. Yang pertama, kerangka konsep ini mengacu pada kerangka teori yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas terdapat di sini pada faktor predisposisi, yang pertama pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang kedua ada faktor reinforcing, yaitu lingkungan. Terhadap variabel terikat, yaitu perilaku merokok pada remaja. Variabel penelitian, yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan lingkungan. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian ini adalah perilaku merokok pada remaja. Ini ada hipotesis dalam penelitian ini, yaitu ada hubungan pengetahuan dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tahun 2022. Yang kedua, ada hubungan sikap dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tahun 2022. Yang ketiga, ada hubungan lingkungan dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu tahun 2022. Sini ada definisi operasional. Yang pertama, ada variabel penelitian, yaitu variabel terikat perilaku merokok pada remaja. Definisi operasionalnya itu perilaku merokok yang terjadi pada usia remaja yang ada di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dengan cara ukur menggunakan angket, alat ukur yaitu wawancara. Untuk hasil ukurnya di sini ya ada yang pertama merokok dan kedua tidak merokok. Skala ukur yaitu nominal. Yang kedua ada variabel bebas, yang pertama pengetahuan. Pengetahuan di sini yang artinya pemahaman responden mengenai rokok, terutama pada bahaya merokok, dengan cara ukur angket dan alat ukur wawancara. Yang pertama, tidak ada kurang dari X yang dengan hasil ukur yang pertama 1 itu sama dengan kurang dari X, dan yang dua baik sama dengan lebih dari X dengan skala ukur ordinal. Selanjutnya ada sikap yang artinya reaksi atau respon responden yang bersifat positif maupun negatif terhadap perilaku merokok dengan cara ukur angket, alat ukur wawancara, dan hasil ukur yang pertama sama dengan 1 sama dengan sikap kurang dari X, 2 sikap baik lebih dari X dengan skala ukur ordinal. Yang ketiga adalah lingkungan, yang artinya aktivitas keluarga dan teman sebaya yang berpengaruh terhadap aktivitas remaja yang berdampak positif maupun negatif dengan cara ukur menggunakan angket, alat ukur menggunakan wawancara. Dan hasil ukur yang pertama 1 sama dengan lingkungan buruk kurang dari X, 2 sama dengan lingkungan baik atau lebih dari X dengan skala ukur ordinal. Sini desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan desain penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk menggunakan penelitian dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Yang pertama sih ada penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan professional study. Professional study merupakan salah satu desain penelitian atau juga bisa disebut metodologi penelitian sosial melibatkan lebih dari satu kasus dalam sekali olah dan juga melibatkan beberapa variabel untuk melihat hubungannya. Metode ini bersifat melihat ke belakang dan merupakan salah satu metode yang efektif dan murah untuk dilakukan. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2022 di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan jumlah orang yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang ada di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dengan rentan umur 10-24 tahun. Berdasarkan jumlah yang diperoleh, populasi penelitian ini berjumlah 1.924 orang. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah jumlah remaja yang ada di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu dalam menentukan besar besar sampel yang akan digunakan menggunakan rumus Lemeshoff. Berdasarkan rumus tersebut, dengan jumlah 1.924 orang, maka diperoleh jumlah sampel sebagai berikut. Itu ada 85,34 yang ditetapkan menjadi 85. Berdasarkan rumus di atas diperoleh jumlah sampel sebesar 85 responden dengan tingkat kepercayaan 95%. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik simple random sampling, di mana penelitian memilih sampel dengan memberikan kesempatan kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel. Selanjutnya di sini ada sumber data. Yang pertama, sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian ini adalah pertama ada data primer, yaitu data yang diambil langsung oleh peneliti melalui kuesioner yang digunakan. Kedua ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari orang lain dan tidak dilakukan oleh peneliti sendiri. Data sekunder yang digunakan diambil dari data Dinkes Kecamatan Sintang dan Puskesmas Woyodurian yang berkaitan dengan tema penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah alat bantu yang digunakan untuk mempermudah mengumpulkan hasil yang akan diolah menjadi data oleh peneliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Dalam menggunakan kuesioner yang akan digunakan untuk penelitian ini, oleh karena itu kuesioner akan diuji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat valid tidaknya instrumen penelitian yang akan digunakan. Itu instrumen dikatakan valid jika mempunyai validitas yang tinggi dari nilai yang sudah ditentukan. Uji validitas kuesioner yang digunakan adalah jika pertama ada taraf kepercayaan 5%, yang kedua ada apabila nilai R dihitung kurang dari R tabel, maka butir kuesioner dimaksud valid. Lebih dari R tabel, maka butir kuesioner yang dimaksud valid. Ketiga ada apabila nilai R hitung kurang dari R tabel, maka butir kuesioner yang dimaksud tidak valid. Yang kedua di sini ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil yang diukur tetap konsisten setelah dilakukan analisa pada setiap butir pertanyaan. Uji reliabilitas yang digunakan menggunakan komputer dengan uji Cronbach alpha dengan mengacu pada tabel pada berikut. Di sini yang artinya jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6 maka variabel tersebut valid. Yang kedua, jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6 maka variabel tidak valid. Selanjutnya ada prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dengan cara ukur menggunakan dokumentasi berupa foto untuk menjadi bukti jika angket sudah dibagikan serta menjadi momen penelitian ketika melakukan penelitian atau pengambilan data primer, sedangkan data sekunder diambil dari kantor BPS yang ada di Kabupaten Sintang. Jadi di sini ada prosedur pengolahan data. Yang pertama menggunakan editing. Sebelum di-entry atau diolah data yang diperoleh perlu diperiksa terlebih dahulu. Data yang telah dikumpulkan yang berupa pertanyaan dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih ada kesalahan dan keraguan data. Kedua ada coding. Data yang diperoleh dapat berupa kalimat pendek atau panjang untuk memudahkan proses analisa data.
maka jawaban perlu diberikan kode. Cara memberikan kode itu dengan memberikan angka pada setiap jawaban. Selanjutnya ada entry data. Data yang telah diberikan kode kemudian dimasukkan ke dalam program komputer yaitu SPSS untuk diolah lagi. Selanjutnya ada cleaning, data yang sudah di-entry, kemudian dilakukan pembersihan data. Selanjutnya ada analisa data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis atau diolah dengan menggunakan program komputer statistik atau SPSS untuk melihat hubungan tingkat pengetahuan, sikap dan lingkungan pada remaja terhadap perilaku merokok remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Dengan menganalisa variabel dependen dan variabel independen dan menggunakan 4 tahapan yaitu editing, coding, entry, data, dan cleaning. Analisis data dalam penelitian ini yaitu pertama ada analisis univariat. Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang distribusi frekuensi dari masing-masing variabel yang disajikan dalam bentuk tabel atau narasi. Analisis univariat sehingga ringkasan tersebut menjadi informasi yang bermanfaat. Analisis univariat pada setiap tabel penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut di sini. Dan selanjutnya ada analisis bivariat, yang artinya analisis dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang diteliti. Uji bivariat pada penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, dan lingkungan dengan perilaku merokok pada remaja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Pada penelitian ini menggunakan uji statistik dengan chi-square. Kedua variabel yang diuji dikatakan memiliki hubungan jika p-value kurang dari derajat kesalahan. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95%, yang artinya alpha sama dengan 0,05. Maka penelitian dikatakan memiliki hubungan yang signifikan jika p-value kurang dari 0,05. Dengan rumus perhitungan chi-square sebagai berikut. Diketahui bermakna dilanjutkan dengan mencarikan koefisien kontingensi untuk mengetahui keeratan hubungan kedua variabel. Ini ada formula untuk koefisien kontingensi. Selanjutnya di sini ada etika penelitian yang pertama informed consent. Informed consent atau yang dikenal dengan persetujuan tindakan penelitian yang artinya merupakan sebuah pernyataan setuju dari responden yang diberikan dengan bebas dan rasional sesudah mendapatkan informasi dan sudah dimengerti oleh responden. Jenis informed consent yaitu dinyatakan secara lisan maupun tulisan atau tersirat dalam keadaan biasa maupun darurat. Selanjutnya di sini ada anonymity yang artinya masalah etika penelitian merupakan masalah memberikan jaminan dalam penggunaan subjek dalam penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar atau alat yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga ada kerahasiaan, artinya masalah ini merupakan masalah etika yang memberikan jaminan kerahasiaan dari hasil penelitian, baik informasi atau masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang sudah didapatkan akan dirahasiakan oleh peneliti, hanya kelompok atau data tersebut yang akan dilaporkan pada hasil penelitian. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan pada Pak. Baik, dijadikan dulu saya sebagai host. Ya, terima kasih. Ya. Tadi sudah presentasi. Ya. Mungkin sebelumnya ada yang mau komen? Yang ingin komentar ada? Yulilia mungkin? Ya kan? Ada yang mau komentar? Yang lain tertidur nampaknya ya? Udah? Enggak, Pak. Oh, bangun ya? Enggak, Pak. Dari tadi nyimak, Pak. Silakan ada komentar. Saya mau ingin lihat nih komentar. Nyimak, Pak. Ada yang komentar? Enggak, Pak. Enggak ada yang komentar. Ini lihat? Ya baik, kalau tidak ada atau malu atau segan dengan temannya, ya, baik saya akan komentar ya.
Yang pertama terkait dengan latar belakang ya. Di latar belakang itu seharusnya konsep konsep itu terkait dengan itu sudah ada ya, memang sudah ada, tapi jangan terlalu banyak ya. Misalnya risiko merokok bagi kesehatan itu apa kan gitu ya. Nah, apa saja yang terkandung di dalam rokok itu yang materi sehingga dia membahayakan kesehatan kan. Di situ ada tar, ada nikotin, ada apa, racun berbahaya itu. Nah, itu dijelaskan itu konsepnya sehingga dia berbahaya bagi kesehatan. Kemudian yang kedua, prevalensi atau kasus atau jumlah perokok yang ada di dunia itu tidak ada di sini ya. Ada enggak perokok aktif? Ini ada Pak menurut WHO, Pak. Nah, ya, itu ada, berarti yang konsepnya ini tadi yang tidak usah terlalu begitu panjang lebar, langsung saja misalnya konsep tadi yang saya sampaikan ya, bahaya rokok itu bagi kesehatan, itu saja konsepnya ya. Karena itu penting ketika Anda akan memiliki tentang bahaya rokok ya. Kemudian yang kedua tadi jumlah rokok di dunia. Kemudian jumlah rokok di Indonesia dibuat satu. Misalnya kalau di dunia itu ada 600 juta ya. Nah, ini di negara mana saja kan begitu ya. Ini kan hanya 600 juta. Nah, di negara mana kan begitu yang kasus ini banyak merokok gitu ya. Apakah seluruhnya di dunia ini atau daerah negara mana rankingnya gitu kan yang paling terbanyak, apakah di Indonesia kan begitu ya. Kemudian yang kedua tadi di Indonesia daerah mana saja sebaran rokok yang tinggi ya. Nah, kemudian baru di Kalimantan Barat ya. Ya, jumlah rokok kemudian nanti menuju sampai di wilayah kerja puskesmas di desa mana, di desa pos Di kanan ya. Kelurahan Kapos Kanan, Ya, Pak. orang ke pos kanan dulu. Nah, baru sampai di situ berapa jumlah perokok yang ada di kelurahan Kapuas Kanan dulu. Ya. Nah, baru di situ Anda meneliti tentang tadi pengetahuan, sikap, dan lingkungan. Nah, yang akan Anda teliti. Ya. Tetapi lingkungan ini pun masih rancu. Ada lingkungan biotik, abiotik, atau lingkungan hidup dan lingkungan yang mana ya yang Anda maksudkan di sini. Saran saya lebih baiknya lingkungan yang misalnya orang tua kan begitu ya. Jadi orang merokok remaja yang merokok itu karena pengaruh orang tua. Bisa juga teman sebaya kan begitu ya. Teman dia bergaul gitu ya. Atau juga iklan. Nah, ini yang belum jadi membuat itu lingkungan itu menjadi rancu, sulit untuk didefinisi operasionalkan. Apakah ini lingkungan ini siapa saja yang dinamakan dengan lingkungan? Apakah karena lingkungan rumahnya maksudnya? Tapi lingkungan rumah kan benda mati ya. Nah, jadi itu yang apakah lingkungan hutan wisata atau itu yang susah jadinya ya. Nah, maka oleh sebab itu yang Anda harus jelaskan di sini adalah lingkungan dengan orang tua, ini pengaruh orang tua, misalnya teman sebaya, kemudian iklan kan begitu. Karena kan juga lingkungan ya dia terpapar oleh informasi tadi. Ya. Nah ini yang harus digarisbawahi. Jadi misalnya kalau saran saya judulnya tidak hanya tadi pengetahuan sikap lingkungan, tapi lebih pada orang tua gitu ya, kemudian teman sebaya, iklan. Tulis saja di sini kalau lebih dari 3, buat saja jadi faktor-faktor ya, faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok remaja di wilayah kerja puskesmas, di wilayah kerja puskesmas di kelurahan Kapuas Kanan dulu, wilayah kerja puskesmas Sungai Muria. Nah, begitu ya. Nah, karena tadi kalau lingkungan itu terlalu abstrak ya.
tidak konkret dalam Anda menjelaskan jagoannya bagaimana ini terkait dengan lingkungan, ya. Kemudian masuk pada pernyataan masalah. Coba lihat pernyataan masalah. Baik, di pernyataan masalah itu seharusnya yang Anda tulis itu, tapi di sini sudah nampak desainnya, ya. Harapannya itu sudah nampak. Jadi harapannya orang tidak merokok itu apa? Nah, desolennya, kenyataannya ini yang tidak ada, ya. Nah, maksudnya yang nyatanya datanya itu berapa sebenarnya yang merokok di wilayah kerja di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu ini. Nah, itu yang tidak ada yang merokok remaja ini. Jadi seharusnya ada desain dan desolen antara harapan dan kenyataan. Maka di situ ada masalah. Nah, begitu. Baru dibuat pertanyaan penelitian. Kalau ini kan Anda jelaskan di pernyataan, yang idealnya itu apa yang seharusnya remaja lakukan. Ini sudah ada, ya. Misalnya dia harus menuntut ilmu, belajar. Tetapi ketika desolennya, kenyataannya itu tidak ada. Apa yang terjadi di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu itu tidak ada, kan? Berapa sebenarnya jumlah perokok remaja di Kapuas Kanan Hulu itu tidak ada di sini. Nah, jadi itu ditambahkan, ya. Ditambahkan. Kemudian lanjut pada pertanyaan penelitian, ya. Pertanyaan penelitian itu tidak mesti harus satu-satu, cukup satu saja. Karena nanti misalnya tadi kan Anda, jadi tujuan adapun pertanyaan penelitian ini adalah misalnya apakah hubungan pengetahuan, sikap, dan lingkungan dengan perilaku merokok remaja. Itu saja, satu saja. Kalau tidak usah terlalu banyak, ya. Nanti dijelaskan di tujuan khusus. Nah, bisa dipahami, ya. Jadi di tujuan khusus, jadi kalau misalnya tadi Anda terkait dengan banyak variabel Anda tambahkan, misalnya tadi karena lingkungan itu belum masih begitu abstrak, belum bisa dipahami, bisa saja Anda ganti dengan pengaruh orang tua, teman sebaya, dan iklan, gitu ya, terhadap perilaku merokok. Jadi variabel mana? Karena lingkungan sini susah didefinisikan, ya. Lingkungan itu bagaimana? Apakah lingkungan rumah tangga, lingkungan itu? Karena nanti orang akan menafsirkannya akan berbeda, ya. Jadi maksudnya lingkungan ini adalah tadi lingkungan orang tua, maksudnya, ya, lingkungan teman sebaya, kan begitu, ya. Nah, kemudian terpapar lingkungan oleh iklan, kan begitu, ya. Maksudnya. Tapi menurut saya lebih pada langsung saja, misalnya orang tua, teman sebaya, dia iklan, kan begitu, ya. Jadi kalau misalnya lingkungan saja, nanti apakah ini lingkungan ini karena orang tua, atau lingkungan karena teman sebaya, atau lingkungan yang terpapar oleh iklan, kan begitu, ya. Jadi dibuat satu-satu saja, ya. Maka dia kalau lebih dari 3, maka Anda buat saja faktor-faktor yang berhubungan, ya, yang berhubungan dengan perilaku merokok remaja. Baik, di tujuan. Nah, tujuanmu ya sama tadi dengan manfaat dengan pertanyaan penelitian, ya, dijawab tadi untuk mengetahui hubungan. Kok di sini tujuannya mengetahui hubungan lingkungan saja? Nah, untuk mengetahui ya pengetahuan, sikap, dan mengetahui hubungan, ya. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan. Ya, kalau dia nanti Anda tambahkan dengan yang lain, dengan misalnya tadi lingkungan itu orang tua, teman sebaya, atau iklan, itu saja dimasukkan, ya. Tapi kalau dia misalnya tujuanmu untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku, ya saran saya lebih pada faktor tadi, ya, karena lingkungan orang tua, lingkungan teman sebaya, iklan itu adalah lingkungan. Kalau Anda tulis lingkungan semacam ini, tentu ya orang akan sulit memahami lingkungannya bagaimana, kan tidak rasional jadinya, ya.
Kemudian tujuan khusus ya, tujuan khusus sama juga tadi ya. Lanjut. Kemudian manfaat ya. Ya, manfaat ini ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis atau dikenal dengan manfaat akademis ya. Manfaat teoritis itu manfaat penelitian ini bagi ilmu kesehatan masyarakat itu apa? Itu maksudnya ya. Penelitian Anda ini kan berkaitan dengan perilaku merokok. Manfaatnya bagi ilmu kesehatan masyarakat apa? Nah, jadi manfaatnya adalah mencegah supaya tidak terjadi penyakit yang disebabkan oleh rokok kan begitu ya. Jadi ini yang harusnya jadi penelitian itu akan memberikan kontribusi bagi ilmu kesehatan masyarakat, khususnya perilaku rokok dalam mencegah terjadinya penyakit. Nah, akibat rokok misalnya tadi hipertensi, kemudian apalagi stroke, kemudian asma, kemudian ispa dan sebagainya yang terkait dengan tadi ya. Karena di dalamnya tadi ada partikel-partikel yang berbahaya bagi kesehatan ya. Kemudian masuk pada manfaat praktis ya. Nah, manfaat praktis ini adalah manfaat bagi penelitian ini bagi perokok. Siapa di sini dalam hal ini? Penelitian ini ditujukan pada siapa? Pada remaja kan? Ya, pada remaja. Jadi yang ada kaitannya masyarakat ini siapa? Masyarakat ini kan tidak jelas. Kalau remaja kan jelas ya. Remaja yang merokok. Siapa lagi? Jadi yang terkait dengan merokok tadi ya. Misalnya puskesmas perlu nggak ya? Perlu biasa puskesmas mensosialisasikan orang supaya tidak merokok karena risiko penyakit akibat merokok itu berbahaya bagi kesehatan kan gitu ya. Dinas kesehatan ya untuk melakukan pendidikan kesehatan terkait bahaya rokok bagi kesehatan. Kalau misal bagi pemerintah, lembaga pemerintah apa? Ya, kebanyakan malah justru pegawai pemerintah yang banyak merokok kan begitu. Ya, jadi seharusnya kalau ini ditujukan kepada subjek penelitiannya, yaitu tadi remaja, kemudian mereka kan secara langsung orang tua, nah itu bisa ya, orang tua remaja. Nah, jadi orang tua yang memiliki remaja, ini bisa dijadikan sebagai jadi orang tua diharapkan dapat menegur, memperingatkan, memberitahu kepada anaknya risiko bahaya rokok bagi kesehatan kan gitu ya. Nah, ini yang tadi jadi mulai dari remaja, orang tua, puskesmas, dinas kesehatan. Kan. Kalau masyarakat pemerintah tuh ya, justru tidak ada kaitannya ya. Ya jarang pemerintah untuk melakukan upaya pendidikan kesehatan terkait dengan bahaya rokok karena bukan kompetensinya. Ya, ya paling-paling membuat regulasi boleh saja misalnya pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dan DPR gitu ya membuat kebijakan atau buat peraturan yang terkait dengan batasan misalnya konsumsi rokok atau membeli rokok, nah, itu boleh Anda masukkan kan gitu ya. Jadi batasan misalnya buat peraturan terkait dan peran Satpol PP nanti mengawasi terhadap peraturan daerah itu kan gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi ruang lingkup ya. Ruang lingkup disiplin ilmu ya. Ya, jadi ruang lingkup disiplin ilmu ini bukan SKM, bukan sarjananya, tapi ilmu kesehatan masyarakat. Ya. Jadi disiplin ilmu ini merokok itu adalah bagian dari disiplin ilmu kesehatan masyarakat dalam upaya untuk mencegah dan meningkatkan kesehatan khususnya generasi muda supaya tidak merokok kan begitu. Ini tidak ada kaitan dengan misalnya penelitian yang lain. Jadi lebih pada ruang penelitian Anda itu wilayahnya apa kan begitu. Itu maksudnya ya. Di Kesmas itu apa kan begitu ya. Jadi merokok ini kan katakanlah Anda mengatakan bahwa ilmu kesehatan merokok ini adalah bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Di wilayah mananya?
Nah, di wilayah di mana orang supaya tidak merokok, kan begitu, remaja ini merokok supaya tidak menimbulkan penyakit akibat merokok, kan begitu ya. Kemudian di kerangka konsep oh iya, di ini penelitian terkait atau penelitian yang lain, keaslian penelitian nanti dibuatkan tabel ya. Keaslian penelitian itu dibuatkan tabel. Nah, tabel misal peneliti siapa, nama saya pakai I ya. Nah, ada 2 penelitian saya terkait merokok ini ya. Nanti akan saya share ya. Yang satu ini dasar di ya. Jadi ada 2 artikel yang terkait dengan perilaku merokok. Ya, malah ada justru 3 ya, 3 nanti ada yang terbaru ya. Jadi terkait dengan penelitian saya ini. Jadi dibuatkan tabel penelitiannya, kemudian judulnya, ya. Kemudian nanti metodenya, variabelnya, metodenya, nanti perbedaan persamaan dengan penelitian Anda, ya. Kemudian hasilnya apa, kan gitu ya. Penelitian itu, ya. Jadi itu membedakan antara penelitian Anda dengan penelitian yang lainnya, ya. Dibuatkan tabel. Boleh Anda buat tabel itu perbedaan persamaan, boleh juga di bawahnya nanti, ya. Yang membedakan dengan Anda ini dengan penelitian yang lain apa, gitu ya. Apakah metodenya, apakah hasilnya, apakah variabelnya, dan waktunya, kan gitu ya. Nah, ini bisa Anda jelaskan sementara persamaannya apa ya yang Anda teliti. Baik, lanjut lagi. Tadi ruang itu kerangka konsep ya. Jadi kerangka konsep itu sebenarnya bukan dari, kalau saya lihat ini bukan dari green murni ya. Oh iya, daftar pustaka dulu. Ini beberapa nih. Dua, Pak. Nah, bab 2 itu tentang teori kan perilaku merokok ya. Kemudian di situ pengetahuan, kemudian sikap, kemudian lingkungan. Jadi Anda buat jelaskan pengetahuan itu tidak hanya terkait referensi yang Anda gunakan atau artikel. Anda jelaskan pengetahuan itu apa sebenarnya. Nah, ini kan terlalu Anda tulis itu hanya pengetahuan merupakan, harusnya Anda gali sedalam mungkin terkait dengan pengetahuan ya. Kemudian level-level pengetahuan, tingkat pengetahuan, ya, Anda jelaskan dulu di situ ya. Anda tambahkan teori yang terkait dengan pengetahuan. Karena ini membantu pada saat Anda nanti menganalisis ya. Nah, menganalisis hasil pembahasan, hasil penelitian ya. Analisis nanti teori ini Anda pindahkan lagi ke bab pembahasan ya. Di bab limanya ya. Nanti Anda tulis di situ, Anda masukkan di situ untuk membahas sesuai dengan tadi tentang pengetahuan dengan perilaku merokok kan begitu. Apakah nanti ada hubungan atau tidak ada hubungan. Tetapi dengan hasil ini ya, bisa untuk menjelaskan terkait dengan hasil penelitian Anda. Jadi jangan sampai pembahasan itu terlalu kering ya. Sedikit sekali. Saya lihat hanya mahasiswa paling-paling 2 halaman gitu. Padahal pembahasan itu membahas. Itulah kesempatan Anda untuk mengupas tuntas ya terkait dengan penelitian Anda. Umumnya mahasiswa 1 lembar, 2 lembar saja. Padahal situlah manfaat. Karena ini ketika ini banyak Anda bahas, maka ini bisa dijadikan sebuah buku ya. Buku berdasarkan hasil penelitian ya. Baik, demikian juga sikap ditambahkan ya, sikap terus sedikit ya. Kemudian lanjut ditambahkan nanti ya kerangka konsep. Iya, lingkungan juga ya, karena lingkungan belum jelas. Kerangka konsep itu sebenarnya ini bukan disampaikan, coba lihat gambarnya ya. Kerangka teori, coba lihat kerangka teori. Nah, kerangka teori itu digambar nanti ya.
predisposing and enabling reinforcing ya. Nah, jadi di dalam predisposing itu kan pengetahuan, sikap ya. Kemudian ada enabling ya. Enabling. Nah, lingkungan ini masuk mana dia? Apakah masuk enabling atau reinforcing atau masuk predisposing kan begitu ya. Nah, ini bisa Anda gali di situ ya. Kemudian ini orang tua yang merokok, kemudian ini kan bisa sebenarnya masuk reinforcing ya. Tadi karena lingkungan tidak masuk di sini ya. Pada bab ini ya. Ini sebenarnya teori sumbernya Green dikembangkan oleh Noto Atmojo karena dalam teori Green ini buku aslinya. Ini buku aslinya ya, tebal ya. Dan tidak ada yang berkaitan dengan itu. Jadi ada dua orang ya, Lawrence W. Green dan Marcel W. Kramer. Nah ini buku asli ya. Nah, jadi seharusnya Anda tulis di situ sumbernya adalah Noto Atmojo dan Lawrence Green dalam Noto Atmojo ya, dan Lawrence Green dan Marcel Kramer. Ya. Kemudian di berikutnya lagi kerangka konsep ya. Kerangka konsep itu jangan Anda tulis lagi tentang faktor predisposing, itu enggak usah lagi. Harus dipisah pengetahuan satu, pisah ya, pengetahuan dengan perilaku merokok, sikap dengan perilaku merokok, dan lingkungan dengan perilaku merokok. Tapi lingkungan tadi kan sudah dibagi ya. Jadi jangan seperti ini ya. Ada faktor predisposing, itu kan kembali menjadi kerangka teori lagi ya. Kan sudah menjadi kerangka konsep ini. Baik, selanjutnya saya di coding ya, coding. Nah, ini tidak ada codingnya, jadi dari definisi operasional ini coba ke definisi operasional dulu ya. Nah, di definisi operasionalnya ya. Jadi bukan wawancara ya, jadi alat ukurnya itu adalah kuesioner. Nah, jadi ada metodenya, itu metodenya angket atau wawancara ini cara ukurnya? Angket. Ini masih jadi pertimbangan sih Pak antara angket dan wawancara. Tapi Nah, untuk beda sementara kalau misalnya Anda gunakan angket, Anda sebar ke responden. Kalau wawancara Anda datangi, Anda wawancari satu-satu. ya, Ini mesti dipastikan ya. Jadi perilaku merokok ini terjadi pada usia remaja yang ada di Anda jelaskan definisi operasional berkaitan dengan perilaku merokok itu apa gitu kan. Jadi bukan Anda dapat definisi operasional ini berasal dari kamus yang dinamakan dengan perilaku merokok, menghisap gitu kan. Kalau ini kan masih definian gitu ya. Perilaku merokok adalah perilaku merokok. Kan begitu kan gitu ya. Yang terjadi pada usia remaja. Merokok itu ya menghisap merokok dalam bentuk kan begitu deh. Kalau misalnya perilaku merokok yang terjadi pada usia remaja maksudnya gimana kan gitu. Kan belum jelas tuh. Kalau misalnya rokok diletakkan di telinga sini apakah dia termasuk perilaku merokok? Apa kalau rokoknya diletakkan di bibir tapi tidak dikasih api, apakah itu termasuk merokok? Nah, kan begitu. Apinya rokoknya mati tapi dia jalan-jalan gitu kan, apakah itu termasuk dalam perilaku merokok? Nah, kan begitu. Itu harus dijelaskan ya. Kemudian di hasil ukur merokok tidak merokok ya. Jadi kalau di pengetahuan itu ya itu tidak ada masalah lah ya. Baik, lanjutkan pada coding ya, coding. Nah, di coding itu harus Anda masukkan sesuai dengan definisi operasional tadi. Ya, kalau misalnya merokok, kodenya apa, kan gitu ya. Nah, di coding ini, ya, Anda masukkan kalau merokok, kodenya 1, kan. Tidak merokok, ya 2. Kemudian, kalau misalnya pengetahuan yang baik, kodenya apa, 1. Nanti masukkan di coding ini, ya. Nah, kemudian yang terakhir ini daftar pustaka. Tolong ditampilkan di situ. Ini tidak ada daftar pustaka ya.
Sebaiknya Anda masukkan gerakannya, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan proposal ini. Nah, ini perlu banyak perbaikan, ya. PR untuk diperbaiki. Dan yang pada yang lain juga saya minta, ya, tolong saya jadikan host lagi, kembalikan ke asalnya. Tolong diklik icon saya di situ, klik. Udah? Belum bisa? Ya. Nah, ya. Bisa. Jadi itu yang terkait dengan penelitian. Saya minta kepada yang lain supaya yang mau presentasi silakan, ya, presentasi meskipun ya tidak terlalu sempurna, itu bisa saja dipresentasikan, nanti akan tentu banyak masukannya. Harapan saya kepada peserta juga memberikan masukan, jangan hanya diam, ya. Jadi masukan-masukan dari peserta itu sangat dibutuhkan, ya. Apalagi yang sudah tampil, ya, seperti Jumilia kan sudah tampil, ya. Dia harus banyak memberikan masukan, ya, kepada teman-temannya apa yang harus dilakukan terkait dengan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Waalaikumsalam.